ayo, kalau makan cepet makan habiskan ya. Ayo sekarang kita lebih serius ya. Kita waktunya guyon-guyon ya, waktunya serius-serius ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi ini seleksi ya, hari ini kita seleksi untuk yang ikut ke Jurnas ya. Adik kan kalau seleksi cuma 3 ya nggak masalah om ya, nggak masalah. Tapi benar-benar yang siap yang om pilih itu ya. Supaya apa? Nggak buat kita malu. Kita ini tuan rumah ya. Kalau nanti kita di sana kelihatan pelongo-pelongo kok nggak siap materi, nggak siap teknik, nggak siap skill, kita malu sama tamu-tamu kita yang dari luar. Udah jauh-jauh ke sini ya. Ternyata apa namanya, persiapan kita kurang bagus gitu loh. Maksudnya mereka sih senang-senang aja kalau menang lawan kita andai kan ya. Tapi bukan masalah menangnya, lawannya harus benar-benar yang layak gitu loh ya. Kita tuan rumah loh masalahnya. Ya sampai kita kalah konyol ya. Mungkin kalian yang udah pernah ikut kejuaraan kemarin udah paham ya, yang udah pernah ikut kejuaraan di Depok tahun 2 tahun yang lalu. Nah sekarang om sampaikan juga kenapa kejuaraan baru diadakan setelah 2 tahun di Depok. Sebetulnya setahun setelah di Depok kita adakan ya SK dari ketua umum kita ya Pak Brigjen Jamroni, sama dari guru besar kita Pak Sunyoto ya yang Surabaya itu SK-nya sebetulnya diadakannya kejurnasnya setelah dari Depok, setahun setelah dari Depok. Tetapi banyak kendala ya mungkin beberapa dari kalian bilang om itu ngomong tok mungkin ya gedablus apa gimana kok baru sekarang diadakan ya. Mungkin tahun kemarin kalian sanksi apa benar kejuaraan nasional Ijuga ini diadakan di Malang, SK-nya ada, sudah turun, tapi kan nggak perlu om sampaikan ke kalian tapi sudah sih sepertinya pernah om saya di grup ya. Tetapi kenapa baru om laksanakan 2 tahun setelah itu? Tahun kemarin banyak kendala. Tahun kemarin itu pilkada di Malang ya, banyak pilkada dan kegiatan lain ya. Kemudian juga kita untuk venue dan lain-lain, kita kan memang di Malang ini kan banyak venue sebetulnya kan belum bisa dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, apalagi ini bela diri ya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa adakan setelah beberapa kendala. Terus kendala yang lain adalah 2 tahun yang lalu kita belum masuk ke PBJI untuk Malang ya. Di PBJI kita belum jadi anggota. Sedangkan untuk kejuaraan nasional bela diri Ijukai apabila diadakan dimanapun itu harus ada logo PBJI, logo KONI ya, sebagai induk olahraga Jiu-Jitsu yang ada di Indonesia ya, PBJI itu ya. Kemudian di atas PBJI pastinya induk olahraga semua olahraga yang ada di Indonesia yaitu KONI. Kalau kita belum diterima di PBJI, belum di SK-kan sebagai anggota resmi PBJI di Malang, kita belum bisa minta juga restu ke induk semua cabang olahraga yang ada di Indonesia yaitu KONI. Nah, dalam hal ini KONI Kota Malang ya. Jadi alhamdulillah PBJI kita sudah diterima dengan kerja keras om sendiri ya. Maaf ya om bilang om sendiri karena memang kenyataannya yang berjuang untuk masuk ke PBJI hanya om sendiri sama Mamir ya, untuk supaya dapat masuk ke PBJI. Dan akhirnya ke KONI juga sama, kita sudah direstui sama KONI juga. Dan bahkan nanti dari perwakilan KONI, mungkin ketuanya KONI Pak Joni atau ketua KONI Malang Pak Joni nanti menghadiri kejuaraan nasional Indonesian Jiu-Jitsu Kai yang akan kita adakan di Auditorium Lantai 7 Malang Creative Center MCC tanggal 28 Juni ini, bertepatan dengan diadakannya Porprov yang ada di Kota Malang sebetulnya. Nggak tahu nanti Pak Joni sendiri yang datang atau mungkin Pak Joko ya sekretarisnya KONI ya, sekjennya KONI Malang nanti datang. Tapi mereka pasti datang ya, karena sudah dilingkari. Waktu om ke sana minta suratnya, sudah dilingkari jadwalnya kita untuk mereka dari KONI bisa ikut menghadiri ya, seperti itu ya. Jadi kita kejuaraan ini nggak main-main. Otomatis kita sebagai tuan rumah, atlet tuan rumah juga nggak mungkin main-main gitu ya. Gak ada males-malesan, takut atau dan lain-lain ya, nggak ada itu ya, grogi demam panggung. Kita tuan rumah harus lebih siap, tunjukkan yang layak gitu loh, karena kalian ini adalah atlet gitu ya, bukan sekedar hanya berlatih terus ikut kejuaraan. Ini kejuaraan nasional ya, bukan kejuaraan tingkat cabang lagi atau antar dojo atau mungkin antar sekolah ya, tapi kejuaraan tingkat nasional
Kalau kalian menang, juaranya juara nasional itu. Ya. Seperti kakak-kakak kalian udah pernah di Depok kemarin, beberapa sudah mengantongi predikat juara nasional, Ijukai, ya. Intern kita, Ijukai. Nanti kedepannya bukan berarti kita berhenti sampai di sini. Ya, kalian wajib ikut kejuaraan-kejuaraan lain yang Om selenggarakan atau mungkin Om ikutin supaya memacu apa? Adrenalin juga kreativitas kalian di bidang bela diri Ijukai ini supaya dapat lebih berkembang ke atas. Ya, cuma gini-gini aja buat apa? Karena target Om bukan hanya berhenti sampai di sini. Kedepannya ada kejuaraan lagi, kalian harus bisa ikut kejuaraan yang lebih tinggi. Ya nanti beberapa yang menang di Ijukai ini dihitung poinnya. Yang sudah pernah ikut kejuaraan juga sudah dihitung poinnya. Yang baru ikut kejuaraan juga nanti bakal diikutkan di kejuaraan lebih tinggi. Asal poinnya bagus, gitu loh. Mama kalian contohnya gini, dengan berat 56 di kelas kalian di umur 18 tahun apa 17 ya. Di berat kelas 56 mamanya. Nanti ada beberapa orang anak-anak Ijukai, atlet Ijukai yang ada di Indonesia nanti ada 5 orang mamanya. Yang mama di berat 56 kelas 17 tahun mamanya. Itu 5 orang itu bervariasi dalam ikut kejuaraan nasional. Ada yang pernah dapat emas, 3 kali ikut kejuaraan nasional dapat emas lagi, dapat perak mama. Terus yang kita dari Malang dapat emas 3 kali. Ya kalian yang lolos berarti. Bukan yang ada peraknya gitu loh, seperti itu ya. Jadi hitungan poinnya seperti itu. Andai kalian yang sama, kalian diadu, diseleksi gitu loh. Atau mungkin tanpa diseleksi, kalian dilihat perkembangannya. Atau mungkin kansnya mana yang lebih cocok untuk mewakili juga ikut kejuaraan yang lebih tinggi. Mama Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi, atau di atasnya lagi ada lagi nanti PON, Pekan Olahraga Nasional. Kalian kalau sudah ikut PON dan menang di PON, bisa nanti ikut kejuaraan tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi, levelnya internasional, Asian Games, SEA Games, dan itu nggak main-main ya. Kalau sudah ikut PON, kalian sudah arah masa depan insya Allah terbuka lebar. Juara PON jarang ada yang pengangguran ya. Juara PON mau ngelamar kerjaan apapun pasti diterima. Orang juara nasional juga aja daftar sekolah di sekolah yang istilahnya yang favorit atau mungkin sesuai keinginan kalian langsung masuk kan, diterima kan. Beberapa kan sudah masuk lewat jalur prestasi ya, Ajeng ya, ini kan lewat jalur prestasi kan. Nanti Kak Ajeng kemarin dapat emas, masuk sekolah lewat jalur prestasi. Itu satu lagi juga ada Kak Tasya juga ya, nah, lewat jalur prestasi. Harusnya itu zonasinya SMK-nya kan nggak masuk zonasi itu ya, tapi dia pengen masuk SMK berapa? SMK 3, SMK Negeri 3 sesuai keinginannya, lewat jalur prestasi lolos ya. Itu keuntungan yang paling sepele ya, sekolah ya. Apalagi kalau nanti juara-juara di atasnya kejuaraannya diadakan internal juga, mama Porprov, nanti di PON, bisa nanti SEA Games. Wah, apalagi kalau sudah SEA Games, Asian Games, atau kejuaraan-kejuaraan tingkat Asia tapi yang diadakan oleh Jiu-Jitsu ya, open turnamen tapi Jiu-Jitsu ya. Kemarin ada open turnamen di Bali itu, ada beberapa bulan yang lalu ya, tapi kita kan nggak siap ya ikut ya. Orang juga nggak ada yang turun. Andai kan ada lagi Om ikutkan kalian, tapi syaratnya latihannya harus tiap hari ya. Semua atlet itu latihan tiap hari, nggak ada yang latihan cuma seminggu sekali gitu ya. Nah, kemudian arahnya ke depan seperti itu, kalian harus paham. Dan kalian harus, kalau mau berkarir di bela diri, berkarirlah gitu loh. Karena membuka jalan kalian untuk mendapatkan masa depan yang lebih bagus ya. Sudah pasti itu ya. Kayak kemarin dari sini juga ada yang dapat medali ya, Mas itu kan, Mas apa yang udah lama di sini tuh, Mas Dayan ya, sekarang udah di Bali ya, daftar bukan daftar ya, ngelamar kerjaan di security ya, security di bank ya. Security itu bayaran gede loh, jangan salah loh ya, apalagi di Bali ya. Jadi dia bisa masuk juga ke pekerjaan gitu ya. Tapi kalian kan masih muda-muda ya, nggak mungkin sekarang cari pekerjaan, cari prestasi untuk sekolah dulu ya, cari prestasi untuk sekolah dulu yang penting. Tapi yang sudah nggak sekolah, pengen kuliah atau mungkin pengen dapat pekerjaan dengan modal bela diri Jiu-Jitsu Ijukai, kalian bisa juga dapat keinginan kalian gitu ya, pekerjaan lebih bagus atau mungkin lebih punya karir di situ. Nah, nanti kalau kalian bisa masuk bank andaikan ya, lewat
kejuaraan yang kalian ikutin itu ya, lewat apa, hasil-hasil dari sertifikat juara yang kalian ikutin itu, kalian masuk bank, ya sudah di bank sudah pasti masa depan kalian cerah itu. Sambil mungkin sekolah lagi atau kuliah, kan ada orang cari kerja sambil kuliah itu ada, ya. Ada kuliahnya nggak seperti kuliah pada umumnya masuk tiap hari, kuliahnya namanya extension itu kuliah seperti kita kejar paket gitu loh kalau di sekolah SD, SMP, SMA. Jadi kuliahnya hanya lewat online, kadang-kadang hanya datang 1-2 kali dalam 1 bulan apa 1 minggu sambil kerja. Dan pihak apa kantor yang kalian di mana kalian bekerja itu pasti mengerti dan mau gitu loh menerima kondisi kalian seperti itu. Cuma di situ mungkin ditaruh di tempat yang mungkin gak terlalu penting dulu karena kalian masih lulusan SMA. Tapi kalau sudah kuliah dapat gelar sarjana, kalian di situ akan dapat cepat kenaikan pangkat ya. Makanya di olahraga, karir di olahraga, prestasi di olahraga itu bisa menunjang semua hal sebetulnya ya, asal kalian serius. Nah, gimana cara bisa mendapatkan? Ya kalian harus serius, gak iso malas-malasan ya. Gak ada orang malas-malasan untuk sukses sih ya. Jangan kalian berpikir kalau dengan malas-malasan santai kalian bisa sukses, itu gak ada cerita kayak gitu. Nah, kalian melihat Om sekarang udah sapu hitam kayak gini ya, sebentar lagi juga sudah dan 3. Ini juga gak mudah. Om di coklat tuh lama loh, bertahun-tahun dulu ya. Kalau sekarang anak naik coklat segitu mudahnya ya, naik sapu hitam dan 1 coklat baru berapa bulan udah naik, itu banyak sekarang. Tapi kalau Om dulu lama, bukan karena Om nggak mampu, ya karena Om nggak mau naik dulu. Zaman dulu naik sapu hitam nggak langsung sapu hitam, pra dan 1. Jadi pra dan 1 dulu, coklat strip istilahnya. Setelah pra dan 1 nunggu berapa bulan, setahun atau apa, kita siap naik dan 1 naik. Jadi nggak semudah itu. Makanya di sini juga sapu-sapu ini kan nggak Om cepet naikkan. Percuma kalian naik sapu kalau nggak dewasa. Percuma kalian naik sapu kalau nggak matang di pengetahuan tentang jujitsu, terutama di ijukai ya. Percuma kalian naik sapu kalau nggak rajin latihan ya. Percuma kalian naik sapu juga kalau nggak bisa apa, nggak bisa membagikan ilmu kalian ke orang lain ya. Contohnya nanti ya, Om kalau sudah sapu coklat, kalian kalau sudah sapu coklat wajib punya murid kalau di sini ya. Nggak usah sapu hitam dan 1 sapu coklat di CTM Dojo Malang, kalau tidak punya murid Om turunkan lagi sapunya, tak turunkan lagi jadi biru. Biru itu pun asisten pelatih. Kalau biru asisten pelatih, kalau ada sapu coklat atau sapu hitam ngajak dia ngelatih di mana harus mau, wajib ya, walaupun jadi asisten itu biru, anak biru ya. Untuk kejuaraan kali ini kenapa Om adakan namanya seleksi ya, ya karena seleksi ini penting. 1, kita tuan rumah, kita nggak boleh kalah konyol ya, karena materi kurang, teknik kurang, skill kurang. Kenapa bisa terjadi? Padahal 2 tahun sudah berselang. Kita baru ngadakan lagi kejuaraan nasional juga di Malang, setelah di Depok, itu setelah 2 tahun di Depok. Kenapa 2 tahun kok masih ada yang Om bilang materinya kurang, skillnya kurang, tekniknya kurang ya, karena nggak tahu latihan gitu loh ya. Dari mana kelihatan nggak tahu latihan? Nah, ditarung no, kok bingung, kena pukul bingung, sakit. Oh, bila diri kena pukul sakit yang menengah, rasakan sendiri, jangan kamu sampaikan. Itu berarti kalian minta perhatian. Kalau bilang dipukul sakit, cari perhatian ya. Di sini bukannya caper, bukan tempat caper di sini nih. Ini tempat menempa orang jadi kuat. Ya, di sini bukan latihan nari, ya. Bukan latihan acting. Sakit. Ya, nanti kalau main film Om aja, kamu bilang sakit gak apa-apa. Tapi kalau dia bela diri, nggak boleh ada yang sambat sakit. Sakit ya rasa diri. Tapi nggak sakit ya latihan ben dipukul nggak sakit, dibanting nggak sakit, dicekik nggak sakit, ditendang nggak sakit. Latihan itu ya. Kecuali kamu cedera, ya cedera ngomong Om ini sakit, kamu kayak melintir. Ya, tapi benar-benar melintir beneran, aja pura-pura. Sakit perut, padahal karena takut di sparring Om. Ya. Ya di sini anak CTM Dojo harus berbeda dengan anak-anak lain. Di sini nggak ada kenal takut ya. Kalau kalian sudah belajar di sini punya skill, ngapain kalian harus takut ya, sama orang belum tentu juga bisa seperti itu.
Dia nggak tahu cara mukul, nggak tahu cara banting, nggak tahu cara nendang, nggak tahu cara kunci. Kalian sudah tahu, ngapain takut sama orang sejenis itu gitu loh. Ya makanya di luar nggak ada lagi yang aku habis dipukul temanku nangis, ya nggak ada. Hajar dulu, masalah di apa nanti urusan belakangan. Om kan udah bilang, om nanggung keamanan kalian. Kalau kalian di luar dibully, hajar dulu sampai kelengar. Nanti masalah ada yang protes, panggil om. Kalau orang tua nggak berani maju, om yang maju, ya om yang jelaskan nanti. Karena menurut om tidak pernah ada yang suka membuli orang. Tapi kalau dibully orang wajib dihabiskan. Kalau om gitu ya, di sini om harus seperti itu. Kenapa? Buat kalian belajar bela diri 2 tahun enggak, wah ini lapo-lapo di luar ngapain gitu. Ngapain kamu belajar di sini gitu lah. Enggak ada ceritanya nak sini di luar, mana sih tiap dojo itu enggak panik gitu. Enggak ada ceritanya. Ya. Pelilik ganti. Dia turun mau pukul duluan. Gitu ya. Wajib itu. Nanti keamanan kalian om yang backup gitu ya. Karena anak sini tidak ada yang ngawur di luar. Tapi kalau dibully orang ya harus diajar balik gitu ya. Karena orang kayak gitu kalau nggak diajar balik, dia akan terus-terusan membuli kalian. Ya. Ya, masuk kalian wedi, udah punya banyak skill teknik kok. Latihan juga di rumah tiap hari, pukul tendang. Makanya kalian latihan. Nek gak latihan ya gak wani, itu memang benar. Jadi datang latihan hanya guyon. Ya. Acting itu tadi ya, sakit, pura-pura. Wah, ini jambak ini. Kamu gak mau dengar lagi kayak gitu ya? Enggak. Jambak ini loh. Loh, kamu kalau berantem di luar apa ya gak dijambak kan wong? Kayak rambut itu. Kok sama temen sendiri dijambak protes? Ya biarin aja temen jambak ya. Kadang-kadang malah om biarkan aja. Gimana caranya supaya bisa lepas dari jambakan itu? Karena kalau di pertandingan memang nggak boleh jambak, nggak boleh curang. Itu ada aturannya. Tapi nanti jawab apa kamu bilang sama orang, oh jo nyakar kok mau jambak? Mana ada orang kayak gitu? Loh, kamu pakai senjata loh, begal pakai senjata, musuh kamu. Itu ya. Jadi jangan dibiasakan kamu ngalem ya. Ya supaya di pertandingan nanti kamu nggak ngalem juga. Lah, kamu jambak waktu pertandingan biarin aja. Gimana caranya kamu bisa ngelepas? Kamu jambak, itu berarti kan kalau di pertandingan curang. Dan kamu curangin aja sekalian. Walaupun ini di sparring, latihan. Kecuali di pertandingan, nggak boleh, ada aturannya. Untuk membiasakan apa? Membiasakan kalian kalau di apa-apakan orang di luar, orang bisa ngapain aja ke kalian. Bisa, apa aja bisa dilakukan. Termasuk mentung, ngantem matu, ya. Kamu ngomongin tua brak, namanya orang kok. Ya, orang jahat kok. Makanya kamu kalau latihan aja ngalem ya. Nek ono wae jambak nyakar kabeh ku tarik-tarik iki ketok susuku mama gitu ya. Maaf ya. Loh, ini maaf loh ya. Ini benar terjadi. Nek luar, andai kan kamu maaf ya, mudah-mudahan enggak terjadi yang kayak perempuan. Dia mau diperkosa orang, mama. Orang merkosa orang itu pasti ngerobek bajunya bagian depan sama celana. Masa kau jambak jangan dibuka ininya Pak agak kelihatan. Nek kamu coba modal ngomong ya, dia tambah hati, tambah brutal. Ya lawan gitu loh ya. Kan udah om ajari cara melepaskan diri dari orang-orang seperti itu. Ya, melawan. Makanya jangan ngalem waktu latihan. Ya. Kalau di luar negeri, bela diri itu latihan digepuk-gepuk tenan sama pelatihnya. Dibuatin nang kerikil dibanting tenan. Kayak om dulu kayak gitu. Diuncang lo kalau pelatihnya Om Mas Marcel di ITN itu mana ada rumput dulu, ya. Aspal. Terus lapangan basket itu buat latihan itu semen, ya, bukan aspal lagi, semen itu. Panas itu kalau kena gores. Makanya bajunya Om yang zaman dulu tuh hancur. Ini baju kedua nih, ini sudah sobek juga nih. Ini kotor sekali dulu coklat. Makanya sekarang juga nggak bisa putih. Dulu putih bersih ini. Sekarang coklat. Emang kan aja ngalem ya tadi omong ya. Nggak usah ngalem. Karena baju bela diri itu terus pada tempat jadi kuat. Kalian kalau ada apa-apa siap. Siapa tahu Indonesia tahu ada perang. Ya kalian sudah punya basic bela diri nggak konyol. Bisa melindungi keluarga kalian. Kalian udah punya anak nanti bisa melindungi anak kalian. Ya bisa melindungi istri kalian, orang tua kalian ya, adik kalian. Ya itu ya. Jadi bela diri harus memang di tempat yang keras. Nah ini kejurnas ya. Ya terkait kejurnas ini nanti seperti yang Om sampaikan di awal tadi, memang seperti itu ya. Dan Om pengennya ini nanti ini serius. Ya, aturan kejurnas Om pakai di sini nanti waktu sparring. Tetapi ya jangan ngalem. Ya. Gak ada guyon. Ya. Sparring. Juga ngegelut itu gimana? Anggap aja kamu nih teman ya memang, tapi gak kenal. Aduh. Kalau kamu anggap kenal, guyon akhirnya kamu.
anggap aja yang musuhmu, ya, supaya terbiasa pas pertandingan kamu nganggap lawanmu itu musuhmu, tapi di luar kamu jadi orang yang baik lagi gitu loh. Di atas arena, di atas anggap itu musuhmu, jangan kamu konyol sama dia gitu loh prinsipnya ya. Habiskan semua keahlianmu di situ, ya, habiskan semua fisikmu di situ untuk supaya kamu menang. Main yang bagus ya, ojo membabi buta ya, wes tekniknya kurang, skillnya kurang, membabi buta, ngawur jadinya ya, jatuhnya ya. Konyol kamu kalau ketemu orang yang pinter mendeteksi kamu ya. Makanya latihan itu harus supaya skillnya bertambah di atas arena. Kamu nggak kalah konyol. Nggak kalah karena memang sama-sama bagusnya, itu ada pertimbangan karena mungkin jurine nggak jeli wasitnya. Kedua mungkin karena memang kondisimu pas nggak fit waktu itu ya. Ya, karena tanding beberapa orang, ya terakhir kamu nggak fit ya, atau mungkin sudah cedera tapi tetap harus main, lecet atau harus main kan, sedikit agak berpengaruh, tapi yo tetap kamu harus mental baja gitu ya. Kalau kayak gitu om masih bisa terima, tapi begitu turun kalah cuma gara-gara tekniknya kurang, udah kamu kemana aja selama ini 2 tahun yang lalu setelah dari Depok ya, apalagi sudah pernah ikut kejuaraan, kemana aja kalian gitu ya. Latihanmu buat seperti apa gitu loh di rumah ya, kemana aja gitu loh. Jangan pernah mengandalkan di sekolah saya sudah ini Pak mama ya, saya setiap hari kayak Mas Dian ini di sekolah kan juga ketarunaan ini tiap hari fisik ya, bagus memang, tapi kan jiu-jitsu kan nggak hanya mengandalkan fisik gitu loh ya, itu kan di sekolah, tapi di sini kan aturan tetap harus ikutin juga. Seperti halnya kamu kan di sekolah ya, di sekolah saya biasa latihan fisik mau ya. Di sini di STM Dojo setiap minggu kamu diajari fisik sama om ya, latihan fisik, lari dan lain-lain, push up, mukul. Terus kamu di sekolah hari Senin pas masuk sekolah, loh kenapa kamu gak ikut lari? Saya kemarin udah lari Pak di STM Dojo, mau nggak gurunya terima, pelatihnya di sana terima? Nah iya, makanya sama aja. Om nggak pernah mau terima kalian di sekolah udah pernah olahraga sekalipun ya, gak mau kayak aja kemarin bilang kan di sekolah sudah tiap hari latihan fisik ya. Ya itu sekolahmu gitu ya. Jangan bilang terus nggak perlu latihan di STM 7. Urusan udah beda urusannya. Di sana dilatih fisik hanya untuk apa? Untuk program sekolahan. Tapi kalau di sini latihan fisik beda cara latihannya. Untuk program apa? Untuk program pertandingan atau mungkin untuk program berkelahi atau mungkin untuk program yang lain gitu loh. Beda. Nah kalau latihan fisik apa ya juga dia ini dengan pukul, tendang, banting kan nggak ada. Ya paling hanya untuk melatih fisik kalian supaya kuat, baris berbaris, push up. Tapi nggak ada diiringi dengan latihan bela diri. Makanya program sudah beda. Jangan pernah saya udah Pak tiap hari latihan fisik di sekolah tuh. Ini sekolahmu kan. Sama aja dengan di sini. Ya, mama di sini kamu ikut ekskul di sekolah karate mau. Di sini CTM 7. Terus di sana kamu nolak. Kemarin sudah capek Pak. Hari Minggu latihan sama sensei saya di CTM 7, saya udah tendangan pukulan 5 jam mama. Saya sudah kemarin latihannya tendangan pukulan udah di CTM 7. Sekarang saya tak latihan lari-lari aja. Andai kan gurumu di sana kan begitu kan kamu dikeluarkan kamu bisa. Ya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan sana sama sini gitu ya. Di sini sana programnya udah beda gitu. Sini arahnya ke kejuaraan yang lebih tinggi. Sana mungkin hanya untuk main-main atau mungkin hanya untuk kejuaraan tingkat sekolah gitu loh. Atau mungkin hanya untuk pelengkap ekskul supaya ada ekskulnya kalian ikutin gitu ya. Beda gitu ya. Jangan menyamakan ya. Nah, nanti kita hari ini seleksi sambil latihan ya. Latihan dulu kita sebentar. Seleksi untuk mengangkat materi. Setelah itu om sparring kan ya. Seleksinya itu sparring karena kejuaraan ini ya. Seleksinya bukan menulis, menggambar ya. Ya, bukan bicara, bukan guyon atau ngelawak supaya nggak diserang lawan. Ya, kayak di sana kalian guyon, diketawain kalian nanti ya sama lawan. Kalian diem aja sebentar, lawan pasti nyerang. Ya. Ya, jadi nggak ada serang untuk guyon ya habis ini ya, karena lebih serius. Nah, terus contohnya nanti kalau ada sesuatu hal, ya, kau pasti segera pisah supaya nggak cedera karena kalian mau kejuaraan. Ya, jangan khawatir. Pokoknya om langsung antisipasi.
nggak usah takut nyerang, nggak usah takut bertahan, ya serang aja dengan sepenuh tenagamu. Nanti kalau kalian membahayakan, Om pasti pisah, ya. Om jaga kalian supaya nggak cedera. Karena ini sudah dekat waktunya. Kita latihan itu hanya untuk memperdalam teknik, mempercepat speed, memperkuat power, dan juga untuk apa ya, latihan kombinasi antara pukul, tendang, batik, dan kuncinya. Ya, sudah sering kita lakukan ya. Kita akan lakukan kembali. Oke, sekarang kita pemanasan dulu. Ya. Jadi gini ya, seleksi ini ya patokannya bukan di menang kalahnya loh ya. Ya ingat ya. Maksudnya apa? Awal-awal penjelasan nanti lagi deh. Untuk melihat menang kalahnya ya, tapi melihat skillnya kalian mumpuni enggak, ya kan kelihatan ya, bukan lihat menang kalahnya ya. Kalian mungkin dengan skill yang kurang bagus dari teman kalian yang ada di sini kan kalah, ya. Tapi bukan dari situnya, lihatnya bukan dari kalahnya, ya dari skillnya kalian, gitu ya. Coba apa yang saya taruh dulu. Ya, jadi skill kalian ya, karena nanti kalau kalian tanding tanpa skill yang memadai, ngejarnya sudah terlambat. Ini sudah kurang 1 bulan, sangat terlambat sekali untuk kalian mengejar skill. Skill itu dipelajari itu setahun yang lalu, harusnya minimal. Ini sudah 2 tahun berselang setelah kejuaraan Depok. Terakhir kalian ikut, yang pernah ikut ya, yang belum pernah ikut, Om lihat juga kalian sudah rajin berlatih, ya. Terus yang sudah pernah ikut, ada nggak rajin berlatih itu ya, itu pengaruh ya, pengaruh skill kalian. Jadi yang membuat kalian nanti lolos nggaknya itu diri kalian sendiri. Umpama kalian di sini nanti sparring bisa menang atau tidak, tapi bukan menang tidaknya yang melihat itu ya, dari kesiapan kalian ya, dari sisi skill. Kecuali yang baru-baru, kalau yang baru-baru nanti kan berbeda ya urusannya. Tapi kalau yang udah lama tetapi skillnya masih kurang, padahal sudah 2 tahun berselang masih gitu-gitu aja, ya kalian pasti akan kalah nanti di pertandingan. Daripada kalah di pertandingan, yang lebih baik kalian latihan lagi ya, ikut pertandingan berikutnya saja ya, gitu ya. Di sini harus maksimal. Ini seleksi ya, bukan main-main lagi. Jadi nggak ada yang ketawa ya, nggak ada yang bercanda, atau nggak ada yang lepas-lepasan ya. Tidak ada alasan, dicekel koncon, dicengkerem ya, ojo protes ya. Ya, Om nanti yang bisa. Kalau belum waktu bisa tak biarkan. Gitu ya. Gitu ya, oke. Ya, siapa dulu? Om nggak nyuruh tapi siapa dulu yang mau turun? Ayo, harus berani. Siapa dulu mau turun? Ya. Om lihat ya. Dari kemampuan kalian, ya memang ada yang kurang ya. Tapi kemampuan kurang itu Om lihat dari apa? Bukan dari baru apa tidaknya ya. Jadi pertimbangan Om gini, ini kan Om nilai kalian itu masih kurang di teknik atau skill. Itu Om bandingkan, cuma Kak Tiara kan baru ya, Tiara kan baru, tetapi dia sudah punya kemampuan seperti itu, sudah bagus ya. Tetap dia Om turunkan untuk menambah pengalaman ya. Untuk menambah pengalaman ya, memang lawannya Tasya yang sudah pengalaman bertahun-tahun di sini gitu loh. Dibanding Tiara baru 2 bulan di sini, jauh sekali. Tapi dengan paham seperti itu dia bisa ngimbangi. Ya walaupun akhirnya tetap kalah teknik ya, wajar. Karena dia baru 2 bulan lawan yang sudah bertahun-tahun. 4 tahun Tasya ini dari nol lawan anak 2 bulan, wajar. Andai kan kamu latihan terus, pasti lebih bisa cepat berkembang ya. Karena satu keunggulan kamu, badan kamu sudah proporsional ya. Sebagai seorang atlet sudah proporsional. Berat badan juga sudah profesional ya. Jadi tinggal nambah teknik. Nah, nanti kita belajar lagi di sini ya. Untuk Tiara Om kasih kesempatan tetap untuk maju ya, karena dia 2 bulan ini latihan kayak gitu sudah bagus. Nanti latihan lagi sama Tasya ya, latihan terus, latihan teknik terus, latihan teknik ya. Ya bukan sparring ya, tahan teknik ya. Sparring itu kan sparring ringan aja ya. Ini Om coba di sini tuh untuk apa? Untuk supaya kalian merasakan animu nanti waktu di pertandingan, dan kok memiliki pertandingan itu. Ya kan akan melihat wajah-wajahnya orang-orangnya seperti itu. Ono sing ngedeni barang, ono sing santai, tapi gerakannya cepat ya. Ada yang tanpa kita duga-duga dia melakukan gerakan yang tidak pernah kita bayangkan. Itu ya. Jadi itu harus diantisipasi kalian. Ya, makanya harus tahu tekniknya.
Nah kayak tadi contohnya Mas Tian sama Mas Eja, ini lama nggak ketemu Mas Eja sama Mas Tian, Mas Tian lama nggak latihan, Mas Eja sering latihan. Om biarkan Mas Tian, walaupun anak sendiri, Om biarkan dia kaget dengan gerakan Irja yang seperti itu. Kan dia nggak pernah lihat Irja seperti itu. Biasanya dia yang seperti itu. Biar kaget karena apa? Nanti suatu saat kalau ketemu lawan kayak gitu dia sudah bisa antisipasi. Yang gerakannya cepat dan seperti itu. Di luar kebiasaan anak-anak jiu-jitsu pada umumnya. Ya, nanti akan terjadi seperti itu. Tak biarkan, nggak tak kasih tahu. Ya kenapa? Biar kaget. Nah, Om nih nggak pilih kasih loh ya. Jadi anak sendiri mau juga nih, Om didik supaya dia ininya mindsetnya untuk menambah pengetahuan itu berkembang, dan dia juga bisa mengantisipasi sesuatu yang tanpa dia duga nggak pernah dapat di latihan. Nanti lawan kalian di sana sama akan memperlakukan kalian tidak seperti teman-teman kalian di sini nih. Bisa-bisa nanti dia punya teknik yang nggak diduga-duga muncul, dan kalian harus sering antisipasi, makanya harus sering latihan, sparring gitu ya. Atau sparring itu duduk tenanan ya. Nanti ada program atau sparring. Jadi seperti itu ya. Pasal sudah lolos, pasti lolos ya. Tiara juga Om kasih kesempatan ya, masih kurang memang, biar tahu kenapa kurang, tapi masih kasih kesempatan karena Tiara cepat termasuk baru 2 bulan, dan itu latihannya juga cuma berapa kali ya, kan kamu juga sering nggak datang waktu itu ya, nggak masuk juga karena halangan dan lain-lain ya. Tapi dengan kemampuan dia seperti itu, Om berpikir ke depan, ini dalam 1 bulan Om geber latihan 1 minggu, Om yakin dia bisa ya, Om yakin dia bisa ya. Karena dari segi postur otot, powernya dia punya, tinggal ngasah teknik ya. Kalau sama Tasya dia kalah teknik ya, lawan anak sudah 4 tahun dan sudah pernah juara ya di kejuaraan nasional, dia bisa ngimbangi. Bukan nggak mungkin nanti ke depannya Tiara bisa seperti Tasya gitu loh, seperti itu ya. Makanya itu semangat ya, kamu lolos berdua, ikut kelasmu berbeda nanti. Tidak berarti kamu berapa? Ini bango ya, kan biar Om tahu, karena ini Om harus kirim, nanti denahnya segera dibikin sama pusat. Bagiannya ngatur bagian pertandingan bukan Om masalahnya, pusat. Nama-nama kalian, nama beratnya udah Om share kan, isi yang cepat supaya kita tahu prediksi nanti kita lawan siapa dari mana. Om bisa antisipasi kalau kalian ada yang kurang, oh ada ini kelebihan di sini, kan Om tahu. Gitu loh, maksudnya seperti itu ya. Nah, terus yang kecil-kecil apa? Bisa sama ini bagus ya. Ini karena berbeda beratnya Om yakin ya. Si Lisa mungkin 25, beda 4 kilo sama si Lisa. Sama si Lisa 21 ya, udah 21 ya. Nah, jadi beratnya 21 ya, jadi mereka sama bagus, sama gesit ya. Dari segi pukulan, tendangan sama-sama bagus ya. Om nggak lihat siapa menang kalah ya, tetapi mereka bagus dibandingkan juga. Lisa sebetulnya, coba dengar ya, Lisa sebetulnya kalau turun di 2 kelas juga bagus ya. Dia kamu dibandingkan di Niwasa juga bagus ya, di fighting system bagus, di Niwasa juga bagus ya. Nanti Om coba sampaikan ke orang tuanya, kalau bisa turun di 2 kelas, Om turunkan di 2 kelas ya. Itu tergantung kamu ya, tergantung kamu dan orang tamu. Tapi Om lihat kamu di 2 kelas masih bisa masuk. Risa juga sama, di 2 kelas masih bisa masuk dengan ukuran berat badan segini dan umur usia segini. Nanti lawannya sama, usia juga segini. Ini karena nggak ada yang sama berat badannya, jadi Om tandingkan, tapi nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu untuk belajar. Nah, kemudian apa? Nia, Nabila juga kalian bisa lolos. Nia bagus ya, pukulan lurus ya. Om seneng Nia itu pukulan lurus ya, karena dia sering berlatih di rumah kayak. Pukulannya lurus dan tajam. Ya, mirip seperti Mas Irja. Pukulannya lurus dan tajam. Ya, Mas Irja dulu sama dengan kamu, nggak bisa apa-apa, tapi akhirnya dia bisa juga pukulan yang tajam gitu ya, mengenai sasaran dan keras gitu ya. Kayak mukulnya ringan kamu, kayak santai tapi lurus ya, karena lurus itu akhirnya tajam, dan kamu cara mukulnya betul pakai gerakan badan ya, jadi kedorong badan, jadi keras, dan lawan langsung kerasa ya. Tendangannya juga bagus, cuma kurang variasi ya, masih kurang variasi aja. Untuk ujian, untuk kelas kamu Om yakin kamu masih unggul ya. Untuk ujian bagus, dari power cekiannya, dari dorongan bantingan, andaikan kamu sudah dijatuh di bawah kamu masih bisa berbalik, kamu bagus ya, pinggangmu kuat. Jadi Om nggak ragu-ragu nurunkan kamu lolos, mudah-mudahan di kelas kamu juara ya, dapat emas ya.
Harus ya, harus punya keinginan pengen dapat emas. Kalau kalian nggak menang tapi kalau sudah maksimal, om tetap bangga. Karena kalian turun dengan kesiapan yang matang, bukan turun dengan kesiapan yang seadanya. Nek kalah itu wajar, karena mungkin lawannya lebih bagus, lebih siap, atau mungkin ada faktor lain, faktor X di pertandingan itu macam-macam ya. Saat itu kamu nggak fit atau apa, tapi usahakan fit, gitu kan? Ya, makanya harus jaga makanannya dan istirahatnya. Jangan melek malam itu menurunkan tensi darah. Seperti kayak orang mau donor darah. Orang donor darah pasti pagi. Kenapa pagi? Karena pagi kita bersih. Ya, posisi habis kencing, habis beol, ya habis mandi, kita posisi bersih. Jadi darahnya juga diambil insya Allah bersih. Tapi kalau malamnya nggak tidur lebih dari jam 9 malam, kamu akan drop. Nggak boleh diambil darahnya, bahaya. Malah kamu bisa pingsan karena darahnya nggak sehat. Orang melek malam itu harus yang benar sehat dan nggak boleh kebanyakan aktivitas. Itu kan harus benar istirahatnya cukup ya sebelum donor darah. Olahraga sama seperti itu. Ya, usahakan nanti Nia di rumah tetap berlatih. Nanti kan kita latihan Sabtu Minggu ya kalau untuk kejuaraannya. Nabila juga om sudah gak ragukan. Dari awal om sudah jagokan Nabila ya untuk kelasnya. Nabila lawan anak lebih besar masih bisa bukan mengatasi, masih bisa menang gitu loh. Apalagi lawan anak-anak seumuran kamu dan beratnya seberat kamu. Om yakin kamu akan merajai di kelasmu gitu ya. Sama dengan Nia ya. Ya untuk anak-anak pemula kalian bagus sekali bagi om ya. Walaupun tekniknya masih kurang. Ya, teknik kita tolong diingat-ingat, nanti pas Sabtu Minggu kita ulang-ulang terus ya sampai hari H. Gitu ya, Nabila oke. Terus apa? Vanes sama Anin. Kalau Anin ini mohon maaf sebelumnya, mungkin karena pengaruh gak pernah latihan ya. Gak pernah latihan itu pengaruh ya ke teknik, ke fisik. Kan kelihatan akhirnya. Begitu lawan Nabila yang lebih kecil, kamu hanya sekali aja tadi bisa mengunci Nabila. Ya mungkin karena ya kebetulan pas posisimu tadi pas gitu ya, dan kamu menggunakan berat badanmu untuk menjatuhkan Nabila tadi kan. Pas posisi Nabila salah tadi ya, om bilang salah. Kamu nganter Nabila, dia jatuh, gunakan berat badanmu, kamu menang. Ya, tapi kalau lawan orang yang ibaratnya sama dengan kamu, takutnya kamu nggak bisa ngatasi. Karena dengan berat badan Nabila yang ringan kayak gitu, kamu nggak bisa ngatasi. Kamu masih bisa, kamu nggak bisa membanting Nabila atau mungkin mengunci Nabila secara benar. Ya. Begitu kamu udah di bawah pun, kamu dorong Nabila nggak kuat. Ya, jadi kesimpulannya bukan kalah berat badan, kalah otot. Ya, kamu lawan anak yang lebih kecil, ototnya masih lebih bagus Nabila daripada Anin. Walaupun berat badannya berat kamu, gitu ya. Tapi secara otot kelihatan sekali kamu kalah otot, ya. Dan kalah cepat. Nah, itu bahaya kalau lawan anak yang beratnya sama dengan kamu, tapi kemampuannya seperti Nabila atau seperti Nia. Nah, itu nanti kamu bisa secepatnya kamu kalah atau mungkin malah cedera takutnya ya. Karena kalau pukulannya keras, tapi berat badannya seperti kamu, seperti anak-anaknya pukulan seperti anak-anak itu berat badannya seperti kamu. Kamu dipukul anak berat badannya sama dengan kamu, kerasa, bisa langsung jatuh juga takutnya. Jadi Ani belajar lagi nanti ya. Jadi jangan malas berlatih intinya gitu ya. Berlatih itu ada fungsinya loh ya. Ya kan kelihatan anak-anak nggak pernah berlatih dari speed, kecepatan, dari fisik ya terutama. Kemudian dari apa? Dari teknik, ya dari skill. Kelihatan nggak menguasai gitu loh ya. Begitu udah di bawah ya isoin dorong-dorong. Padahal om sudah cari macam-macam, ambil gini, dorong gini ya. Atau kimura di atas, kamu di bawah loh. Membalikan tangannya dia bisa sebetulnya. Oh sudah om ajari, tapi lupa. Ya. Pas di bawah juga nggak hanya gini. Yang pernah om lakukan ke Mas Irja waktu ujian dulu, nah itu juga bisa dipakai. Itu namanya kimura atau americana ya. Americana nggak hanya kita di atas, di bawah kita bisa mengamericana lawan kita. Ya, jadi Anin hari ini pelajaran buat kamu supaya ke depan lebih bagus. Nah ini kamu tak suruh kejar, om ragu. Ya, waktu 1 bulan masih tak kasih kesempatan kayak Kak Tiara. Om ragu kamu bisa mengejar. Kenapa? Kalau Kak Tiara udah jelas-jelas rajin latihan. Kak Tiara ini nggak pernah nggak datang latihan, kecuali dia lagi datang bulan aja dia datang kok. Cuma lihat kok. Jadi Kak Tiara nih om yakin bisa cepat mengejar dalam waktu 1 bulan ini.
Ya, walaupun dia baru ikut 2 bulan, dia berani. Karena dia selalu Om kasih masukan dan dia pasti datang latihan. Nah, kalau Anin, Om lihat latihan reguler kita setiap minggunya aja, kamu sering nggak masuk. Nanti kalau tak kasih kesempatan maju, sudah tak datang no. Nah, itu bahaya. Takutnya kamu nanti meleset nggak masuk, terus merasa udah lolos seleksi. Nah, itu nanti yang menyebabkan Om bilang tadi di awal, di video awal tadi, kamu nanti di sana kalah dengan memalukan ya. Maksudnya seperti orang nggak siap. Nek siap kalah tuh nggak popo. Tapi nek posisi nggak siap seperti nggak siap kalah itu yang nanti kamu sendiri juga akan kecewa. Kita, om sebagai pelatih kecewa. Ini arahnya dilatih gak sih kalau sendro? Takutnya gitu. Nanti sapu hitam lain melihat seperti itu. Apalagi kita tuan rumah ya. Ya, jadi Anin ini, kalau Vanes itu sebenarnya bagus. Ya, cuma mentalmu ya nggak bagus. Ya, mentalmu nggak bagus. Ya, jadi Om bisa melihat kamu drop down itu kelihatan. Nggak apa-apa kamu apa namanya kalau drop atau down bilangnya enggak, aku nggak anu kok. Tapi Om tahu ya. Ya, jadi yang perlu diperbaiki mentalmu. Ya, mental masih bisa diperbaiki. Ya, tetapi begini, Vanes, Om sebetulnya lihat kamu bagus ya untuk apa tekniknya ya, pukulan tendangannya bagus. Cuma kadang-kadang di hatimu itu ada sedikit mental, apalagi setelah kena pukulan tendangan yang keras atau mungkin kamu merasakan sakit atau mungkin merasakan habis kuncian, kamu langsung down. Nah, setelah down itu berbahaya kalau kamu masih down. Ya, sakit itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai down. Ya pasti orang ada downnya lah kalau kena seperti itu. Semua orang, Om juga kalau pas kalah pasti down. Tapi berusaha gimana cara kita membalikkan keadaan supaya kita menang. Ya, kalau Vanes mungkin tetap Om loloskan, ya. Tetapi Om harus izin ke orang tuanya dulu. Ya, karena orang tuamu kemarin kan berpesan kalau Vanessa ini apa namanya secara mental masih gak bagus gitu. Takutnya nanti ada apa-apa. Nah, semua tergantung orang tua ya. Ya, jadi semua tergantung orang tua ya. Vanes itu sebenarnya mau Om loloskan, Om kasih kesempatan ya, tapi dia itu mental ya harus diperbaiki gitu ya. Nanti sampaikan aja nanti Om juga sampaikan ke orang tuanya apa turunkan apa tidak gitu loh. Tapi kalau secara teknik sebetulnya lumayan gitu ya, masih bisa mengejar lah karena kita kan Om juga sering ke sana main ke rumahnya ya, dan kemudian bisa latihan di sana juga untuk teknik ya. Tapi mental sama fisik pertama ya, kamu tidurnya malam-malam ya, terus dikasih tahu susah itu ya. Om kan ngamati kan, takutnya ini kejuaraan nasional. Nah kalau anda kan Om bilang loloskan juga, tetap harus ngomong orang tuanya. Kecuali seperti Amin, memang nggak Om loloskan. Karena lihat dari track recordnya Amin selama latihan jarang nggak masuk. Bukan jarang nggak masuk, hampir nggak pernah masuk. Kadang masuk kalau pas lagi mood aja sepertinya. Ya kan, pas lagi seneng hatinya masuk, kelihatan loh ya. Ya, kelihatan. Sering juga kadang-kadang masuk. Apa namanya, begitu sudah lihat ke sini temennya apa yang datang cuma sedikit atau mungkin kamu pulang nggak datang, akhirnya nggak jadi ke sini padahal kamu sudah datang. Nah, itu jangan terjadi ya lagi ke depannya kalau pengen berprestasi ya. Nggak bisa loh orang berprestasi dengan cara seperti itu, nggak bisa ya. Seperti teman-teman kalian ini yang masih latihan ini gitu ya. Kalau Vanes fisiknya kurang bagus, jadi harus dilatih lagi. Nanti makanya Om harus konsultasi sama apa namanya sama orang tuanya. Orang tuanya melepaskan apa enggak Vanes latihan. Tapi kalau dilepaskan latihan untuk kejurnas, ikut kejurnas, kamu harus teter lebih keras dan harus nurut apa kata orang tuanya ya. Kalau nggak nurut orang tuanya, fisik pun nanti habis hancur. Nah, itu bahaya ya. Apalagi kamu cedera. Ya, makan juga harus teratur. Nah, terus kalau disuruh latihan ya latihan, ojo pegang HP aja. Nah, nanti kalau terjadi seperti itu tak daftar nggak bisa tak tarik itu uang pendaftaran, nanti itu masalahnya. Uangmu hilang. Kalau sudah daftar ternyata kamu nggak ikutin sarannya Om, tetap seperti sehari-hari sebelumnya, santai-santai, dikasih tahu susah, nanti bahayanya udah didaftarkan di sana kamu nggak siap. Secara mental dan fisik. Kalau teknik kan kamu lumayan bagus sudah. Teknik kamu masih bisa ngejar, seperti Kak Tiara. Tapi Kak Tiara yakin bisa ngejar karena apa? Dia rajin latihan.
ya. Jadi Vanes masih tanda tanya ya. Nanti om tanya orang tuanya. Terus kemudian siapa lagi belum ya? Aca ya? Aca sama Ajeng. Nah, Aca sama Ajeng. Jadi gini ya. Kalau Ajeng om prediksi ya. Ajeng ini insya Allah nanti bisa lolos. Ya bukan bisa lolos di sini. Om pastikan Ajeng maju. Cuman di sana om pastikan Ajeng ini bisa dapat emas nanti. Dari segi pukulan, tendangan, powernya untuk anak seumuran Ajeng dan berat badan seperti Ajeng luar biasa. Speednya untuk seorang perempuan luar biasa. Ya, anak sekitar gini. Teknik bantingannya yang masih harus diperbaiki Ajeng ya. Ya, teknik bantingan sama kuncian yang harus diperbaiki. Karena kamu sering nggak tahu apa yang harus kamu lakukan setelah itu, gitu. Nah, makanya latihan yang rajin ya, dan memperhatikan waktu latihan. Nah, nanti kita setelah Ajeng lolos bisa nanti Sabtu Minggu kita latihan. Masih bisa ngejar karena materinya Ajeng secara mental sudah gak dilakukan. Fisik bagus, pukulan tendangan bagus, tapi bantingannya masih harus diperbaiki. Ya, sama kuncian. Ya, itu masih bisa dikejar kalau cuma itu. Ya, kalau Aca juga, Aca grafiknya dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang stagnan itu gak stabil ya, malah cenderung menurun ya. Dulu kamu rajin berlatih ya, sekarang hampir gak pernah latihan. Bukan hampir gak pernah latihan, ini kamu lama gak masuk juga kan, baru masuk setelah kita menghadapi kejuaraan ya. Nah, itu gak bisa dilakukan ya. Secara fisik kamu mungkin lumayan bagus karena kamu sekarang masuk sekolahan yang hanya latihan fisiknya. Tetapi seperti om bilang di video awal, di sekolah latihan fisik beda dengan kita latihan fisik untuk kejuaraan atau pertandingan. Ya, sangat berbeda sekali. Fisik pun bagus, tapi kamu hanya mengandalkan fisik, teori dan tekniknya nggak dilatih, tetap kamu nggak bisa ngatasi lawanmu nanti. Kenapa? Dengan fisiknya bagus, kenapa tidak kamu manfaatkan untuk latihan di sini secara betul? Ya kan? Om kan bilang kalau latihan di sini kan jarang fisiknya om teter, fisik latihan di rumah, gitu kan? Nah, latihan tekniknya kamu yang nggak ada. Ya, kebiasaan banting hanya glosor terus. Ya, nanti andaikan lawanmu ada 5 umpamanya. Pertama, andaikan lawanmu ketemu lawan yang mungkin ya nggak begitu bagus lah. Dengan glosor kamu masih bisa. Tapi nanti kedua, kamu dititeni. Lawan yang pertama ini kamu dengan teknik yang tetap seperti itu sampai akhir pertandingan. Andaikan lawanmu kurang bagus, kamu masih bisa menang. Tapi begitu yang kedua, kamu sudah dititeni. Glosor mana? Wah, ini dua ini ngene tok iki. Itu berbahaya. Ya. Gitu ya. Jadi nggak bisa lolos juga untuk memperebutkan apapun karena kita harus lawan 5 orang. Kecuali 3 orang apa 2 orang, kamu kalah masih bisa dapat perak. Ya. Kalau orang bertiga, kamu kalah masih bisa dapat perunggu. Ini sistem gugur masalahnya. Tapi kalau 5 orang, kamu menang, di sini kalah, nggak lanjut kan? Padahal pertandingan terakhir ini perebutan juara 1, 2, 3. Kamu nggak dapat apa-apa, perunggu pun nggak dapat. Nah itu bagi CTM Dojo, maaf ya, sangat memalukan. Ya, apalagi kalahnya sudah kalah di babak awal, dan itu kalah seperti orang nggak siap, kayak orang nggak layak turun di kejurnas, itu ya. Gitu ya, karena kamu berat badan udah naik loh sekarang. Kalau kemarin 2 tahun yang lalu di Depok berat badanmu mungkin masih ringan, masih anak-anak ya, masih SD. Dan ternyata lawanmu di sana juga nggak banyak gitu loh. Nah, lawannya cuma 1 kan waktu itu ya. Ya, kamu masih bisa dapat medali. Ya, kecuali gini ya, kecuali ya lawan kalau kita menang meyakinkan itu seperti ini contohnya. Kalau lawanmu cuma 1, yang layak diakui juara itu sebenarnya yang hanya medali emas ini. Yang perak ini sebenarnya bukan juara. Ya. Beda kalau orang begitu turun di atas arena gini, lawannya gak berani turun. Ya, ada itu kan seperti itu. Gak berani turun lawannya. Berarti dia kalah WO. Seperti kalau kita tanding, kita kepukul, kita banting, jatuh pingsan, kalah KO, kita menang meyakinkan. Itu lebih meyakinkan lagi kalau lawannya gak turun, gak berani turun. Padahal kita sudah di atas ini, dapat emas, layak kita dapat emas. Karena lawannya kalah sebelum bertanding, udah takut.
Daripada kalau kita lawan hanya satu orang terus kita dapat perak, itu sebenarnya kita nggak juara. Ya karena kita sudah bertanding kan gitu loh. Masih mending kalau kita turun tapi lawannya nggak berani turun, itu berarti kita layak dapat juara. Ya, seperti itu ya. Atau nggak ada kelasnya. Nah kalau nggak ada kelasnya, berarti juga nggak ada yang berani naik ke kelas kita atau gimana. Pokoknya itu berarti kalau menang WO namanya ya. Itu pantas dapat juara. Ya, makanya kalian ini sudah Om pilih ya. Yang nggak kepilih siapa sih? Andin sama Aca ya. Jadi kalian belajar lagi ya kalau masih mau belajar. Kalau mungkin kalian sudah nggak mau belajar ya nggak apa-apa. Om nggak pernah memaksa siapapun untuk belajar ya. Karena apa? Kalau kita memaksa orang untuk belajar berarti kan nggak ada niat dari diri sendiri ya. Kayak Kak Tiara dulu om tawarin latihan di sini juga om nggak paksa. Toh akhirnya juga sekarang kata mamanya kalau mau latihan dia bangun sendiri ya. Gak digugah tangi dewe. Gak terus tewangi isu-isu ya. Yolah kemana kamu pagi-pagi? Mau latihan lah. Ya, itu namanya niat. Gitu ya. Om sudah bilang berbulan-bulan lalu ya. Om itu kan sudah bilang berbulan-bulan yang lalu latihan yang rajin ya. Latihan rajin di cuma seminggu sekali di sini latihan itu. Latihan yang rajin. Terus di rumah juga latihan. Tapi kelihatan anak nggak pernah latihan sama latihan itu kelihatan. Di rumah loh maksudnya. Kalau di sini nggak pernah latihan kelihatan juga. Nggak pernah datang. Tapi kalau di rumah nggak pernah latihan juga kelihatan. Oh bisa kelihatan anaknya serius apa enggak ya. Jadi jangan dianggap ini adalah ajang untuk meraih prestasi dengan mudah. Nggak mau om dianggap dengan mudah raih prestasi di sini. Dapat medali dengan mudah. Jangan. Nggak mau om pengennya murid-murid om dapat medali secara meyakinkan ya, bukan dengan mudah terus kalah itu dapat perak gitu. Ya. Kalau om nggak mau gitu, kalah tetap dapat perak paling nggak. Kalau 3 orang mamanya lawan kalian 3 orang dapat perunggu masih mending ya. Tapi kalau cuma 2 orang dapat perak itu sama aja nggak menang sebetulnya ya. Maaf om bicara sekarang itu seperti ini ya supaya kalian tahu ya. Jadi tidak mau muridnya om di sini dapat medali dengan mudah. Yaitu tadi dapat medali dengan mudah itu tadi itu turun pertandingan lawan cuma 1, lawannya dapat emas, dia dapat perak. Berarti nggak menang hasilnya. Ya kamu lihat itu loh, petinju itu loh. Pertandingan profesional tinju kan nggak lawan orang banyak, cuma 1-1. Mike Tyson lawan Holyfield gitu kan. Waktu tanding Mike Tyson kalah angka, mama. Kalau KO udah kelihatan KO. Kalau kalah angka, menang Holyfield ya. Apakah Mike Tyson dapat perak? Dapat sapu juara? Kan tidak, ya dapat juara kan jual Holyfieldnya. Itu ya, makanya om nggak mau karena om sudah lihat grafiknya kalian dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang ya. Siapa yang memang serius, siapa yang memang hanya main-main, siapa yang hanya memanfaatkan keadaan. Gitu ya. Ya kalau main-main sama memanfaatkan keadaan itu lebih parah yang memanfaatkan keadaan. Nanti kejuaraan baru ikut latihan. Ya, dengan prediksi, wes aku mesti mulai bawa medali. Nah gitu loh. Om nggak mau seperti itu. Anak sini harus pulang dapat medali secara meyakinkan, ya. Tidak dengan mudah. Ya. Nek lawannya cuma 2 orang di kelasmu nggak ada lawannya lagi, kamu dapat perak itu nggak menang hasilnya gitu loh. Nanti om malu sebetulnya. Nah, dilihat, ini jelas saya itu untuk perak musuhnya cuma situ. Aslinya ya kayak itu medali aslinya. Kalau zaman dulu kayak gitu tuh gak ada medali sebetulnya. Tapi zaman sekarang beda kan. Karena sekarang kan peminat bela diri sedikit ya. Tetap dapat medali sebagai apresiasi. Tapi sih benar-benar juara ya sih emas itu sebenarnya. Kecuali kemarin kayak yang dapat perak-perak kayak Mas Irja, Tasya itu bertanding. Dapat perunggu. Nah itu berarti sama aja sebetulnya nggak dapat apa-apa juga kalau hanya 3 orang ya lawannya. Tapi kalau lebih dari 3 orang dapat perunggu berarti dia memang juara 3. Makanya jangan sampai kalian di sini dapat perunggu. Usahakan dapat emas ya. Ya. Usahakan dapat emas. Om nggak mewajibkan kalian dapat emas, tapi usahakan. Ya, om yakin kalian akan mengikuti instruksi Om selama sebulan ini dan waktu kejuaraan nanti. Usahakan. Om nggak mewajibkan kalian ya. Ya wajib dapat emas itu ya untuk motivasi aja. Tapi usahakan kalian maksimalkan di sana supaya dapat emas. Andai kan masih kalian ada dapat perak, Om tetap bangga.
peraknya kalian itu memang benar kayak perak gitu ya, bukan perak, maaf ya, perak ini agak kasar omong ya, perak abal-abal ya, saja nggak juara tapi dapat medali gitu ya. Kecuali nak kamu lawan cuma satu orang, musuhmu gak mudun, nah itu berarti dia kalah, secara ini kalah dia, berarti kamu dapat emas walaupun gak tanding. Pedih loh, di belahan dunia manapun, di olahraga manapun, yang nggak turun bertanding padahal dia datang itu sudah kalah. Pernah kejadian di tinju juga seperti itu, turun dia nggak sampai tanding, cuma gini toh ditemukan ya, kalau yang misalnya Hajime os gitu ya, gini os apa penghormatan tinju gini ya, pukul apa handspring itu udah mundur, dia balik badan turun, ada itu. Ada, kamu lihat di YouTube nanti. Petinju sebelum tanding turun, kelas berat itu ada. Kelas ringan juga ada, kelas yang ringan ada. Yang terkenal yang kelas berat itu, turun dia, pulang dia. Nah gitu ya, jadi itu namanya kalah WO. Kalau kalah KO, kita tanding jatuh nggak bisa lanjutkan berarti KO. Tapi kalau nggak turun bertanding, padahal dia dosa datang berarti kalah kalah WO. Dan itu sah dalam pertandingan ya. Jadi ini yang lolos nanti mulai minggu depan sudah mulai latihan dua kali ya, Sabtu Minggu ya. Sabtunya nanti Sabtu dilihat kalau main kali. Jadi alasan Om jelas ya, bagi yang nggak lolos alasan Om sudah jelas. Tujuan Om apa? Visi misi Om itu visi misinya untuk mendidik kalian juga. Nah kalian Om loloskan terus gitu ya. Nanti nggak mendidik kalian untuk maju gitu ya. Kalian nggak bakal berkeinginan untuk maju kalau Om meloloskan ya. Jadi makanya kenapa untuk tahun ini kejuaraan nasional dari kebetulan di kota kita sendiri di Malang, Om pakai seleksi ya. Nah pengen Om ya semua ikut aja, tapi kan Om nggak mau seperti itu ya. Begitu akeh tapi ternyata separuh kalah gak meyakinkan gitu. Kalau kalah gak siap tuh loh, gak siap dari segi teknik, fisik dan lain-lain. Nah, makanya Om udah bilang berbulan-bulan yang lalu manfaatkan Kejurnas di Malang ini. Mungkin ada berpikir Om itu main-main ya, ngabarkan Kejurnas itu ya. Kenapa Om bilang tahun kemarin Kejurnasnya ya, dipikir mungkin Om abal-abal. Ada yang mungkin berpikir Om ini bohong gitu kan, Kejurnas di Malang untuk motivasi kalian aja supaya semangat latihan. Kenyataan kan Om adakan sekarang kan, bukan bohong. Memang kendala kita kemarin kita belum masuk PBJI, ngurus di kepengurusan PBJI untuk Kota Malang susah kemarin itu. Om harus lobby agak lama, akhirnya baru tembus tahun ini kemarin, akhir tahun kemarin ya.